Pernah kebayang nggak menanam benih di sawah yang masih tergenang air, bahkan sebelum padinya dipanen? Kedengarannya kan mustahil banget. Tapi ternyata ini adalah praktik nyata yang disebut tumpang sari sisip atau relay cropping. Nah, yang jadi pertanyaan besarnya, gimana caranya benih bisa bertahan hidup, apalagi sampai berkecambah dalam kondisi terendam kayak gitu? Yuk kita bongkar bareng-bareng misteri ini. Jadi, ini dia nih, teka-teki utamanya. Kita semua tahu kan, hampir semua kehidupan di darat itu butuh oksigen, termasuk benih yang lagi mau memulai hidupnya. Tapi, pas tenggelam di tanah yang penuh air dan lumpur, akses ke udara itu ya praktis nol. Terus gimana ceritanya benih bisa ngatasin kondisi yang seharusnya mematikan ini? Apa sih rahasia di balik ketangguhan mereka? Oke, untuk bisa paham solusinya, kita harus paham dulu masalahnya sampai ke akar-akarnya. Coba deh, bayangin sebuah sawah yang tanahnya itu jenuh sama air. Ini bukan sekedar basah ya, ini adalah lingkungan di mana air udah menggantikan hampir semua kantong udara di dalam tanah. Ini menciptakan kondisi yang super ekstrim buat benih manapun yang baru ditanam. Nah, konteks pertaniannya di sini adalah tumpang sari sisip. Idenya sih pinter banget. Petani nabur benih biasanya dari keluarga kacang-kacangan, langsung ke sawah padi yang sebentar lagi mau panen. Tujuannya buat manfaatin sisa-sisa air di tanah. Tapi, praktik cerdas ini justru menempatkan benih-benih itu dalam ujian bertahan hidup yang paling berat, genangan air. Dan poin paling pentingnya adalah ini, air itu sendiri bukanlah pembunuhnya. Musuh utamanya adalah apa yang dihilangkan oleh air, yaitu oksigen. Tanah yang tergenang air itu menciptakan lingkungan hipoksia, di mana oksigennya tipis banget. Atau bahkan anoksia, di mana nggak ada oksigen sama sekali. Buat sebagian besar benih, kondisi ini ya sama aja kayak hukuman mati. Dan grafik ini nunjukin betapa cepatnya ancaman itu datang. Coba lihat deh, garis vertikal di kanan itu tingkat oksigen normal di udara. Nah, perhatiin kurva yang melengkung ke kiri. Itu nunjukin tingkat oksigen di dalam tanah dari hari ke hari. Cuma dalam 4 hari, perhatiin deh kurva yang dilingkarin putih, di kedalaman 6 mm aja, kadar oksigennya udah mepet banget ke angka 0. Cepat dan fatal. Oke, jadi kenapa sih kekurangan oksigen itu bahaya banget? Jawabannya ada di proses biologis paling dasar yang namanya respirasi seluler. Anggap aja ini kayak mesin yang ngasih tenaga buat semua proses kehidupan, termasuk proses perkecambahan. Nah, ini dia diagram mesin standarnya, respirasi aerobik. Prosesnya dimulai dari glukosa yang dipecah lewat beberapa tahap. Tapi coba perhatiin bagian paling penting di dalam mitokondria, rantai transport elektron. Disinilah keajaiban terjadi. Oksigen itu jadi pemain kunci yang bikin produksi energinya maksimal, bisa sampai 34 atau 36 unit ATP. Anggap aja ATP ini kayak mata uang energi buat sel. Kutipan ini bener-bener jadi intinya. Tanpa oksigen, tahap terakhir yang paling efisien dari mesin energi ini mati total. Akibatnya, produksi energi langsung anjlok, kurang dari 20% dari kapasitas normalnya. Energi yang secuil ini jelas nggak bakal cukup buat mendorong calon akar keluar dari kulit benih. Ya akhirnya perkecambahan pun gagal. Tapi disinilah alam nunjukin kehebatannya. Beberapa benih legum ternyata punya serangkaian adaptasi yang luar biasa buat menghadapi kondisi tanpa oksigen ini. Mereka punya rencana B. Yuk kita bedah strategi bertahan hidup mereka yang keren banget ini. Jadi ada 3 strategi utama dalam toolkit bertahan hidup mereka. Pertama, mereka nyalain mesin cadangan yang nggak butuh oksigen. Kedua, mereka nyerap air dengan sangat hati-hati dan terkendali. Dan ketiga, yang cukup mengejutkan, ternyata ukuran itu penting banget. Kita bahas satu persatu ya. Ini dia mesin cadangannya, respirasi anaerobik atau fermentasi. Setelah glukosa diubah jadi pirufat, pirufat ini ngambil jalur lain. Bukannya masuk ke mitokondria, dia diubah jadi produk sampingan kayak etanol. Proses ini emang cuma ngasilin energi sedikit banget, tapi, dan ini yang paling penting, energi ini cukup buat menjaga sel-sel benih tetap hidup dalam mode siaga sampai oksigen ada lagi. Coba kita bandingin langsung keduanya. Kalau dijajarin gini, kelihatan banget bedanya. Di kiri, itu mesin aerobik, tenaga kudanya besar, bisa ngasilin sampai 38 ATP, tapi syaratnya mutlak, butuh oksigen. Nah, di kanan, itu mesin darurat anaerobik. Cuma ngasilin sekitar 2 ATP, tapi bisa terus jalan tanpa oksigen sama sekali. Ini jelas sebuah pertukaran.
Efisiensi dikorbankan demi bisa bertahan hidup. Strategi kedua adalah soal cara si benih minum air, proses yang namanya imbibisi. Benih yang toleran atau jagoan ya di sebelah kiri, dia melakukannya pelan-pelan. Kayak kita lagi nikmatin minuman, diseruput dikit-dikit. Proses yang lambat ini mencegah kulit benihnya robek dan sel-selnya rusak. Sebaliknya, benih yang sensitif itu rakus. Dia nyerap air terlalu cepat, yang akhirnya malah bikin cedera imbibisi yang bisa fatal. Sekarang kita masuk ke strategi ketiga, dan mungkin ini yang paling nggak disangka-sangka. Keuntungan menjadi kecil. Dalam pertarungan buat bertahan hidup di sawah yang tergenang, ternyata ukuran benih itu jadi salah satu kunci kemenangan. Ini pertanyaan yang menarik kan? Secara logika, kita mungkin mikir, benih yang lebih besar, dengan cadangan makanan lebih banyak, harusnya lebih unggul dong. Tapi dalam kasus ini, logika itu justru kebalik. Jadi kenapa ya benih yang lebih kecil malah punya peluang lebih besar buat bertahan hidup? Jawabannya ternyata simpel banget, dan ada hubungannya sama fisika. Ingat kan grafik oksigen yang tadi? Ternyata masih ada sedikit sisa-sisa oksigen di lapisan paling atas tanah yang tergenang. Nah, karena ukurannya yang kecil, benih-benih ini seringkali cuma ada di permukaan atau sedikit di bawahnya, tepat di zona di mana mereka masih bisa mencuri sedikit oksigen. Kalau benih yang lebih besar, karena bobot dan ukurannya, dia cenderung tenggelam lebih dalam, masuk ke zona anoksik, di mana nggak ada oksigen sama sekali. Dan data ini adalah bukti nyatanya. Nah, yang menarik banget dari slide ini adalah perbandingannya. Coba lihat Graspi, benih kecil punya tingkat perkecambahan 60%. Bandingin sama benih besarnya yang cuma 14%. Jauh banget kan bedanya? Pola yang sama persis terjadi di Field P. 50% buat yang kecil dan anjlok jadi 10% buat yang besar. Angka-angka ini nunjukin dengan jelas keuntungan bertahan hidup yang dimiliki oleh benih berukuran kecil. Oke, jadi setelah kita lihat semua strategi cerdas ini, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil? Benih-benih tangguh ini seolah-olah ngasih kita cetak biru tentang gimana caranya merancang kehidupan supaya bisa bertahan di kondisi yang paling nggak bersahabat sekalipun. Jadi, ini dia rangkumannya. Resep buat jadi benih tangguh itu kira-kira begini. Dia harus bisa nyalain mesin cadangan anaerobiknya. Dia punya cadangan karbohidrat yang besar buat bahan bakar. Dia nyerap air dengan sopan dan terkendali. Ukurannya kecil supaya bisa tetap dekat permukaan, dan seringkali dia punya kulit benih yang tebal dan gelap, yang juga ngebantu ngatur penyerapan air. Terus, kenapa ini semua penting buat kita? Memahami mekanisme ini bukan cuma buat nambah pengetahuan sains yang keren loh, pengetahuan ini krusial banget. Ini ngasih para pemulia tanaman alat buat ngembangin varietas baru yang lebih tahan banting terhadap banjir, sebuah tantangan yang bakal makin sering kita hadapi karena perubahan iklim. Pada akhirnya, memahami rahasia benih terkecil sekalipun itu adalah soal menjaga salah satu hal paling penting, ketahanan pangan kita semua. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir yang bikin mikir. Dengan memahami cetak biru genetik dan fisiologis dari benih-benih tangguh ini, apa kita sebenarnya selangkah lebih dekat untuk bisa merancang atau bahkan merekayasa benih super yang bisa tumbuh subur di mana saja dalam kondisi apapun? Mungkin masa depan pertanian kita bergantung pada jawabannya.